Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pada sidang Idul Fitri kali ini, izinkanlah Ramadan menyampaikan satu topik khutbah yang berjudul Idul Fitri adalah momentum awal untuk memahami bahawa keberadaan manusia di atas dunia ini cuma mampir untuk menuju alam selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dengan suasana perasaan haru yang Allah tanamkan di hati kita masing-masing hari ini, karena selepas ditinggal perginya oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, yang penuh berkah, yang penuh dilipat gandakan semua amalan. Tetapi kita pun wajib bergembira, karena Allah yang Maha Rahman menyampaikan kabar gembira lewat Rasulnya yang Maha Mulia, bahawa kepada umatnya yang telah mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas, meriwayatkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul Idul Fitri, apabila datang saat pagi hari raya Idul Fitri, hababatil malaikatil ardi fi kulli balad, maka turunlah semua malaikat ke bumi ini, fayakifuna ala fahisi qaqa, para malaikat berhenti berdiri di samping jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang mendatangi tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Yunaduna biswati yasma'u jami'a khalaqallahu ilal jinni wal insa. Semua malaikat memanggil-manggil, menyeru dengan suara yang mampu didengarkan oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia tidak dapat mendengarkannya. Malaikat berseru, ya umat Muhammad, wahai sekalian umat Muhammad, ukhruju ila rabbil karim, yu'til jazila wa yaghfir jamban azima. Keluarlah hari ini menuju ampunan Allah, Rabb yang Maha Mulia, yang memberikan ganjaran dan pengampunan dosa-dosa bagi dosa kalian. Summa yaqulullah fa idza maraju ila musalahum. Kemudian Allah berfirman, apabila mereka kaum muslimin sampai pada tempat solat mereka, kalau Allah Ta'ala, ya malaikati,
ma jaza'il ajru idza amila amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikatku, apakah ganjaran dari orang-orang yang telah selesai dari pekerjaannya? Mereka telah selesai puasa Ramadan, mereka telah selesai melaksanakan tarawih, itikaf, zikir, baca Quran dan lain-lain. Fayaqulu ada wajala asyidkum ani qad ja'altu sawabahu min siyami wa qiyami ridha wal maghfirati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saksikanlah oleh kalian wahai malaikatku, pada hari ini aku memberikan ganjaran dari puasa dan sholat mereka dengan keridaanku dan ampunanku. Aku bersaksikan kepada kalianlah yang menjadi saksi tatkala di kemudian hari aku mengumpulkan mereka semua di padang mahsyar. Subhanallah, inilah janji Allah. Maka bergembiralah kita semua hari ini. Berbahagialah orang-orang yang telah mampu melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh kemarin. Hari ini Allah telah ridha, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita semua, disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi tradisi kebiasaan umat manusia, lebih khusus kaum muslimin, bahwa dalam hari-hari terakhir Ramadan kemarin, terutama yang berada di rantau orang, anak-anak kita dari daerah orang, lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan oleh-oleh, buah tangan modal, mempersiapkan bekal untuk mudik, untuk kembali, untuk bertemu kembali keluarganya di kampung yang asli. Maka demi Allah, kita semua yang berkumpul saat ini sedang berada di perantauan, bahwa pada saatnya nanti kita akan mudik, kita akan pulang, kita akan kembali ke kampung kita yang sesungguhnya, yaitu kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah milik Allah, hamba Allah, dari Allah, dan kita semua pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah ayat 8 Allah sering mengingatkan kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu ingkar, kafir kepada Allah, padahal dulunya kamu mati belum Allah ciptakan, lalu Allah menghidupkan kalian, memasukkan roh kalian, kemudian dimatikan dan dihidupkannya kembali oleh Allah, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah 28. Diperkuat lagi oleh hadis Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'anna ghariba." Jadilah engkau di dunia ini seolah orang asing, seolah-olah turis, bahkan abiru sabil, atau seorang musafir, atau seorang yang sedang menyeberang jalan. Wa utanafsaka min ahli kubur, maka bersiap-siaplah dirimu menjadi penghuni kubur. Hadis Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Jika dalam urusan dunia saja kita berangkat pagi pulangnya malam, hanya untuk mengumpulkan bekal dunia yang sementara, tetapi wajib kita renungkan, kita pikirkan, sudah berapa banyak persiapan bekal kita untuk mudik, untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, siapapun yang mendengarkan khutbah ini, Anda, kita semua adik-adik kaulah muda, boleh jadi punya masa lalu yang tidak bagus, boleh jadi punya masa lalu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Barangkali pernah berbuat dosa, pernah mabuk-mabukan, pernah narkoba, berbuat zina, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat, bahkan kemarin bisa saja meninggalkan puasa Ramadan. Bukankah dulu di zaman Bani Israel yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada yang pernah membunuh 100 orang. Dia ahli maksiat, dia pelaku, dia pezina, tetapi dia sungguh-sungguh dengan ikhlas mau bertobat kepada Allah.
Dia niat mau tinggalkan semua masa lalunya yang buruk. Lalu dalam perjalanan dia meninggal dunia. Lalu diukur, direpuk oleh dua malaikat yang mulia. Mana tempat yang lebih dekat untuk dituju untuk bertobat dengan yang ia sudah lewati? Pendek kata, ternyata lebih dekat dengan tempat yang dia tuju untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Allah terima tobatnya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, wahai kaum muslimin, lalu kenapa kita yang alhamdulillah belum diizinkan oleh Allah berbuat jahat sejahat itu, masih belum juga punya niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih juga belum punya niat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang segera bertobat kepadanya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wahai kaum muslimin, di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang fisiknya jauh dari kata-kata keadaan sempurna, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan perintah Allah, tidak pernah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Di luar sana masih banyak saudara-saudara muslim kita yang rezekinya jauh dari kata-kata cukup, bahkan berangkat pagi pulang malam hanya untuk mendapatkan sesuap makanan, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita, rezeki kita sangat banyak, makanan ada, kebutuhan cukup, tempat mencari rezeki sangat mudah kita saat ini, masih juga meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, serta perintah-perintah Allah yang lainnya. Hampir tidak pernah ada rasa takut, rasa menyesal sama sekali kalau Allah memvonis kita sebagai manusia yang ingkar, manusia sebagai musuh-musuhnya Allah, manusia yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kafartum inna adzabi lasyadid." Barang siapa yang ingkar, yang kufur terhadap nikmatku, maka azabku, siksaanku sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam adalah penduduk asli surganya Allah yang cuma datang merantau mencari bekal di dunia ini. Maka wajib hukumnya kita rindu, kita kembali di kampung kita asal yang sesungguhnya. Maka tidaklah pantas dunia ini dijadikan tujuan hidup. Dunia ini bukan tempat untuk berleha-leha, berfoya-foya, bermaksiat-maksiat. Dunia adalah bukan tempat untuk memenuhi semua keinginan nafsu kita, tetapi dunia adalah tempat rantauan. Dunia adalah tempat untuk memperbaiki bekal amal saleh, memperbanyak bekal amal saleh untuk kita bawa pulang ketika pada saatnya kita kembali ke asal kampung kita yang sesungguhnya, yaitu kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita sudah berhadapan dengan jalan yang wajib kita tempuh menuju tempat tinggal kita sesungguhnya, sudah tidak ada lagi kerabat keluarga yang dapat menemani kita. Ketika di dunia manusia bisa mudik, bisa kembali ke kampung rame-rame, lewat keluarga, bareng teman-teman. Tetapi apabila tiba waktunya gilirannya kembali ke kampung akhiratnya Allah, maka manusia hanya pulangnya hanya sendiri-sendiri. Sudah tidak ada lagi yang dapat menemani kita, membela kita, kecuali amal kita masing-masing, bekal kita yang usahakan di dunia ini, yakni puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, dakwah kita, dan yang paling utama lagi adalah sholat kita. Karena kata Nabi, sholat adalah pembela penyelamat ketika kita di sakratul maut, di alam kubur, di masanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis lain Nabi bersabda bahwa sholat adalah penentu dari amal-amal yang lain. Orang beriman paham sholat adalah kebutuhannya,
Jadi mana mungkin berani meninggalkan sholat? Peribahasa mengatakan tidak mungkin membuka pintu mobil pakai kunci rumah, tidak mungkin membuka pintu rumah pakai kunci mobil. Maka sesungguhnya sholat adalah kunci-kunci untuk membuka pintu-pintunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahul jannati shalah." Kuncinya surga adalah sholat, sholat tahura, dan kuncinya sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, selama 1 bulan penuh lamanya jasmani dan rohani kita dilatih, dididik oleh Allah lewat bulan Ramadan secara istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kasih sayang Allah, rahmat Allah tetap menyertai kita semua tanpa terputus hanya di bulan Ramadan ini saja. Menjadikan kita semua sebagai orang-orang bertakwa untuk menghadapi 11 bulan setelahnya. Seperti yang ditawarkan oleh Allah lewat firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu baru kamu bertakwa. Ciri orang takwa adalah bukan saja orang yang hanya sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang bagus hubungannya dengan Allah dan juga bagus hubungan sosialnya dengan sesama manusia. Di bulan Ramadan ini Allah telah mendidik kita, menahan nafsu kita, panca indera kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah mengembalikan jati diri kita, fitrah kita, kesucian kita. Idul Fitri artinya kembali ke kesucian seperti bayi baru dilahirkan bagi pelaku puasa itu sendiri, dan bukan untuk pemantap terang-terangan di siang hari, dan bukan penghisap rokok terang-terangan di siang hari puasa, karena mereka itu adalah musuh Allah. Maka momentum Idul Fitri ini mari kita jadikan momentum awal perbaiki semuanya, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama manusia, dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, karena sebagai makhluk sosial sudah pasti ada kerikil-kerikil kehidupan dalam kehidupan ini. Kadang bisa saling salah paham, termasuk perbaiki hubungan dengan anak, dengan istri, apalagi dalam rumah tangga. Karena sesungguhnya tidak ada rumah tangga di dunia ini yang sempurna. Semua rumah tangga punya cerita, cobaan, punya masalah masing-masing. Ada yang diuji dengan masalah kekurangan pasangan itu sendiri, masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, dengan ipar, bahkan dengan anak. Kadang ada yang diuji oleh Allah dengan kondisi ekonomi. Namun mulianya seorang istri di mata Allah terlihat setia mendampingi suami dikala sedang ditimpa musibah, ditimpa kemiskinan, kebangkrutan. Allah tersenyum menyaksikan seorang istri yang memberikan semangat saat suami saat susah maupun duka. Demikian juga seorang suami, meski sebagai pemimpin rumah tangga, tidak boleh semena-mena. Tidak harusnya mereka selalu menang, selalu merasa benar, saling menghargai, bahkan tidak berlidah memuji kekurangan-kekurangan istrinya, karena demi mendapatkan pasangan yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang paling utama dan utama lagi, siapapun di antara kita yang masih hidup kedua orang tuanya hari ini, maka segera bahagiakan mereka, segera minta ampun kepada mereka sebelum menyesal. Karena penyesalan setelah orang tua tidaklah gunanya. Penyesalan tidaklah penyesalan sebelum muncul kalimat penyesalan. Kenapa dulu kisah orang tua masih hidup? Sering tidak ada waktu untuk kedua orang tua, sering tidak ada waktu untuk menjenguk orang tua, untuk menyenangkan hati orang tua di saat masih hidup. Setelah mereka meninggal dunia akan muncul penyesalan. Padahal ayah kandung kita hanya satu orang saja.
Ibu kandung kita hanya satu orang saja. Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi, tidak bisa lagi kita melihat raut wajahnya, senyumannya, kata-kata nasihatnya. Maka siapapun yang masih hidup kedua orang tuanya hari ini, sekali lagi, jangan kecil hati mengurus merawat orang tua apapun kondisinya. Jangan pernah hitung kepedulian terhadap orang tua, karena jasa orang tua tidak pernah mampu kita sebagai anaknya untuk membalasnya. Jangan masukkan dalam hati walaupun barangkali ada kata-kata orang tua yang membuat kita sakit hati, karena pada hakikatnya saat itu juga Allah sedang mengukurkan dosa-dosa kita padanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang Allah, setiap anak yang membahagiakan, memprioritaskan, mengutamakan orang tuanya, maka demi Allah percayalah, pasti hidupnya, rumah tangganya diutamakan, diprioritaskan oleh Allah, diberkahkan hidupnya oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah. Karena salah satu hadis mengatakan, ridhanya Allah terletak pada ridha orang tua. Demikian juga sebaliknya, kita sebagai anaknya, sebagai menantunya, kalau ada orang tua yang tersakiti di rumah kita, tersakiti hatinya, karena kata-kata barangkali kata-kata istri kita, kata-kata suami kita, apalagi orang tua kita sampai menangis secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan kita, karena barangkali tidak berani melapor pada kita, takut atau khawatir rumah tangganya jadikan pertengkaran. Tetapi Allah menyaksikan tangisan batin orang tua kita. Maka jangan kaget, banyak cobaan-cobaan, banyak kekecewaan-kecewaan yang datang di rumah tangga kita. Pendek kata, siapapun yang menyakiti hati orang tuanya, yang punya masalah dengan orang tuanya, akan datang, pasti akan datang cobaan-cobaan, ujian-ujian yang membuatnya kecewa dalam rumah tangganya, yang menimpa kehidupannya, yang menggores-gores ketenangan batin kalian. Karena murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Demikianlah pula yang mayu yang bisa pada sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan dan bermanfaat. Dan mari kita menutup khutbah ini dengan mengadakan kedua tangan, menundukkan kepada doa hadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa al-amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Rahman, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala apapun dosa-dosa yang pernah kami perbuat, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup terutama yang telah lebih dulu meninggalkan kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ila al-hisab. Allahumma inna nas'aluka tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, fi Suriah, fi Afghanistan, fi Iraq wa India wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan umat Islam ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, selamatkan anak cucu kami ya Allah, selamatkan negara kami ya Allah, Indonesia ya Allah. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita. Allahumma salli ala sayyidina minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat dimana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya. Kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersalawatlah engkau kepada Rasulmu. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah Rasul hamba. Hamba rindu ya Allah, hamba rindu. Ingin mendengar suaranya ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi ya Allah. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang kau hidayahkan dan engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di yaumul mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, engkau pasti dengar ini jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakanmu, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan dhaif. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك
رجع ندمان لك يا رحمن، توب عليا ورجعني ليك. يا ربي أنا بنديك، جود عليا قلبي ناديك. راجع ندمان لك يا رحمن، توب عليا ورجعني ليك. يا مولانا يا الله، يا مولانا يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله. اغفر ذنبي أنت الكريم، واملأ قلبي نور ويقين. اغفر ذنبي أنت الكريم، واملأ قلبي نور ويقين. تايب بنالك يا عظيم، أخر ظني يا ربي فيك. تايب بنالك يا عظيم، أخر ظني يا ربي فيك. شفع فيا طه الأمين، محمد خير المرسلين. شفع فيا طه الأمين، محمد خير المرسلين. يسقيني بيده في يوم الدين، ورويني بعد النظرة لي. يسقيني بيده في يوم الدين، ورويني بعد النظرة لي. يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله. يا ربي أنا بنديك، جود عليا قلبي ناديك. راجع ندمان لك يا رحمن، توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك، جود عليا قلبي ناديك. رجع ندمان لك يا رحمن، توب عليا ورجعني ليك.